Oke, semoga kalian sehat-sehat, baik-baik, dan siap mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, kalian sudah siap belajar kan hari ini? Sudah, Bu. Oke, Ibu bilang sudah, Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan satu orang. Amin. Baik, dan teman-teman, sampai kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sani. Sekarang kita mengecek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua, Ibu. Oke, anak-anak, kalian sudah ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Mekanisme inspirasi dan eksplorasi. Oke, mekanisme inspirasi dan eksplorasi. Sekarang Reza, inspirasi itu apa? Oke, Egi, inspirasi? Inspirasi, proses masuknya udara dalam tubuh. Oke, Reza diulangi? Proses masuknya udara dalam tubuh. Oke, kalau ekspirasi? Saya, Bu. Oke, silakan. Inspirasi adalah proses keluarnya udara dari dalam. Oke, jadi inspirasi itu proses masuknya udara dan ekspirasi itu keluarnya udara dari dalam tubuh. Oke, sekarang Ibu mau bertanya nih, kalian pernah tidak batuk secara tiba-tiba, tapi kalian tidak sakit? Pernah? Kira-kira kalian batuk disebabkan oleh apa? Asap, debu. Oke, disebabkan oleh apa Egi? Asap dan debu. Oke, nah kalau kira-kira sebenarnya ini asap dan debu ini membuat kita batuk, sebenarnya apa yang terjadi pada sistem pernapasan kita? Oke, benar sekali. Karena apa ini? Ini terlalu lemah dari tadi. Oke, karena gangguan pernapasan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan gangguan pernapasan pada manusia. Hari ini kita akan masuk pada gangguan pernapasan manusia. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Sekarang kalian baca sama-sama 1, 2, 3. Sekali mampu memahami dan menjelaskan pernapasan manusia. Oke, jadi Ibu berharap kalian bisa mampu memahami dan menjelaskan gangguan pernapasan pada manusia. Oke, sekarang Ibu akan menayangkan video. Silahkan kalian amati dengan baik. Informasi, download Metrodin Extend sekarang. Beberapa waktu terakhir Jakarta dinyatakan sebagai kota besar yang memiliki kualitas udara terburuk di dunia. Dengan tingkat polusi tinggi, Jakarta masuk kategori tidak sehat. Polusi udara di DKI Jakarta dinilai berdampak terhadap kesehatan manusia, khususnya pernafasan.
Hal ini setara dengan yang dinyatakan di RSUD Persahabatan Agus Dwi Susanto, di mana jumlah pasien dengan keluhan ispa meningkat sebesar 25 hingga 30%. Sebagian besar pasien mengeluhkan adanya radang dan rasa sesak. Sementara pihak rumah sakit melakukan kajian lebih lanjut guna aman. Tentunya juga tetap memperhatikan kondisi diri sendiri ya Mbak Yanti. Meskipun 30 menit, tapi kalau sudah ada gangguan ya sebaiknya dihentikan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir dampak terpapar polusi udara. Salah satunya diterapkan kembali kebijakan WFH dan penggunaan masker. Namun, tak bisa menyerahkan solusi terhadap satu pihak saja. Menjaga kondisi kesehatan tubuh tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dari Jakarta, Eva Waluko, Robi Pratama, Metro TV. Oke, kalian sudah menonton? Sudah. Oke, kira-kira apa yang kalian amati sih dari video ini? Ada yang bisa? Yang lain? Polusi udara yang terjadi di sebuah kota besar. Oke, jadi video ini terkait polusi udara yang menyebabkan gangguan pernapasan manusia. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Silakan duduk. Egi, Rensa, dan Sani satu kelompok. Silakan saling berhadapan. Nanti Gracie dengan Nabila satu kelompok. Egi duduk yang rapat. Sudah? Silakan perhatikan ke depan. Egi, silakan perhatikan. Oke, sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD. Silahkan kalian kerjakan dan silahkan kerja dalam kelompok. Kalau ada kesulitan silahkan bertanya kepada Ibu. Disuruh bertanya, Oke, bagaimana ini? langsung dijawab. Ya, langsung dijawab. Oke, perhatikan di sini. Kalian perhatikan di sini. Jadi gangguan pernapasan manusia. Jadi apa saja silakan kalian tulis. Kemudian penyebabnya dan gejalanya itu. Sudah? Bagaimana ini? Kalau kelompok sakit, jadi nomor satu itu terkait gangguan sistem pernapasan itu seperti apa yang kita berikan di video ini. Kemudian yang kedua itu perilaku polusi udara itu seperti apa, dan cara mencegah gangguan dari sistem pernapasan itu seperti apa. Sudah? Belum. Oke. Silakan kalian kerjakan. Sudah? Waktu kita sudah selesai. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sekarang silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok lain silakan mendengarkan dan menyimak. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab ada 3 soal. Yang pertama itu gangguan sistem pernapasan apa saja yang ditemukan dalam video tadi dan apa penyebab utama masing-masing gangguan tersebut. Nah, penyebabnya adalah asma, alergi, dan debu. Bronkitis ini infeksi atau asap rokok, pneumonia ini infeksi paru-paru, dan TBC ini bakteri. Yang nomor 2, bagaimana pengaruh polusi udara, asap rokok atau faktor lingkungan lainnya terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia? Berikan contoh gangguan yang dapat ditimbulkan. Nah, polusi udara dapat mengiritasi dan merusak saluran pernapasan sehingga menyebabkan penyakit seperti asma, bronkitis, dan ISBA. Ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan sistem pernapasan dan menjaga kesehatan
tercemar, menjaga kebersihan lingkungan dan berolahraga secara teratur. Oke, itu strategi simulasi. Ada kelompok bertani, kelompok dua mau bertani? Lepas, silahkan kelompok dua mempresentasikan hasil diskusi kalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu di sini gangguan sistem pernapasan dan gejalanya. Gangguan yang pertama itu asma, gejalanya sesak napas, batuk dan menggigil. Gangguan yang kedua itu bronkitis, gejalanya itu batuk berdahak, sesak napas dan nyeri pada dada. Kemudian gangguan yang ketiga itu pneumonia, gejalanya demam, batuk dan sesak napas. Kemudian gangguan yang terakhir itu influenza, gejalanya demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan dan nyeri pada dada. Oke, kita tepuk tangan dulu. Kalian tidak ada bertanya kok dari kepada kelompok dua, kelompok satu. Oke. Sekarang ibu akan memberikan kalian penguatan. Sekarang saya mau tanya nih, Sandi, gangguan pernapasan manusia itu ada apa saja? Ada asma, Asma apa lagi? bronkitis, TBC. Terus, influenza, kemudian, bronkitis. oke. Jadi gangguan pernapasan manusia itu ada asma, bronkitis, pneumonia, dan kanker pada paru-paru. Nah, kira-kira asma ini disebabkan oleh apa anak-anak? Sesak napas, batuk, nyeri. Oke, jadi asma itu disebabkan oleh penyempitan saluran nafas kronis yang menyebabkan sesak nafas, nyeri, dan juga berdahak atau batuk. Kemudian yang kedua itu ada bronkitis. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira Grisiana bronkitis itu apa? Disebabkan oleh jadi bronkitis ini peradangan pada bronkus, itu gejalanya seperti batuk, sesak nafas, dan juga Nyeri pada dada. terjadi pada gumpalan darah. Kemudian yang ketiga itu TBC atau tuberkulosis. Jadi infeksi ini terjadi pada paru-paru oleh bakteri atau virus yang menyebabkan penumpukan jarum dan batuk paru. Kemudian yang ketiga itu kanker paru-paru, itu pertumbuhan sel abnormal atau kerusakan jangka panjang akibat merokok atau polusi. Sini sudah ada yang merokok? Oke, sehat-sehat. Nah, kira-kira nih, cara untuk kita menangani masalah terkait gangguan pernapasan itu bagaimana? Kira-kira Bensa? Jangan merokok, Apalagi menghindari asap. menghindari asap. Jadi ada dari Bensa tadi jangan merokok, kemudian dari Egi menghindari asap. Jadi cara penanganannya itu yang pertama jauhi merokok. Kemudian kita harus memakai masker ya. Kalau di lingkungan yang kotor, kemudian kita harus olahraga yang rutin. Kemudian kita membersihkan rumah dari debu atau jamur. Kemudian kita jaga kita punya badan itu agar berat badan itu tetap ideal. Oke, sekarang Ibu ingin satu orang menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan. Egi atau Sandi.
gejalanya bentuk batuk lama, berat badan turun, dan demam. Kemudian influenza itu gejalanya demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan nyeri otot. Oke, jadi adapun gangguan itu yang seperti disebutkan ini. Nah, kira-kira Rensa masih ingat gangguan pernapasan itu ada apa saja, Rensa? Itu ada asma, Apalagi bronkitis, apalagi TBC, dan influenza. Oke, coba Nabila diulangi apa yang dikatakan Rensa. Ada asma, bronkitis, pneumonia, TBC, dan influenza. Oke, jadi gangguan saluran nafas itu ada asma, bronkitis, dan gangguan pada paru-paru. Nah, gangguan paru-paru itu ada apa saja? Pneumonia, tuberkulosis, dan emfisema. Dan gangguan sirkulasi paru-paru itu ada hipertensi dan emboli paru-paru. Jadi, gangguan pernapasan ini bervariasi dari ringan hingga yang berat. Nah, deteksi ini dini dan pencegahan ini sangat penting untuk kesehatan kita pada paru-paru dalam jangka panjang. Oke, sekarang Ibu ingin kalian main game. Gamenya dalam bentuk quiz. Nah, di sini ada yang juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, juara 1 dan juara 2 dan juara 3 ini akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Kalian mengerjakan kuis ini selama satu nomor itu 15 detik. Jadi, siapa cepat dia dapat. Oke, silakan kalian keluarkan handphone kalian. Oke, sekarang kalian duduk kembali, duduk yang rapi, menghadap ke depan. Oke, silakan scan barcode ini. Sudah? Silakan masukkan nama panggilan kalian di dalam. Gracie sudah scan barcode. Kalau ada yang tidak punya internet, silakan masuk melalui wifi. Sudah? Baru 3 orang yang masuk. Sudah? Nabila belum tadi? Oke, kalau sudah, Gracia sudah? Oh, sabar. Sudah jadi? Oke, sekarang kita mulai. Sudah ini? Oke, sudah? Oke, sekarang kita mulai. Siap-siap. Detik. Cepat. Sudah. Oke. Jadi ada yang tidak terisi ya.
Kita masuk soal berikut. Jadi timur nomor 1. Kemudian berikutnya kita belum mengenal ini. Cepat, 7 detik. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Timur selalu nomor 1. Sudah? Oke, predator kembali nomor 1. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Nomor 5. Tinggal satu lagi. Sudah? Oke. Sedikit lagi satu nomor kita akan melihat siapa yang menang. Lanjut. Nah, pemainnya dia dapat hadiah dari ini. Oke, kita lanjut ya. Lihat siapa yang juara. Kita lihat. Juara 1 siapa? Santi. Oh, Predator Motor. Kemudian juara 2 Timor. Kita tepuk tangan. Juara 3 Santi. Oke. Oke, sekarang silakan maju ke depan, juara 1, juara 2, dan juara 3. Kalian akan mendapatkan hadiah dari ibu. Ada dong. Oke, siapa yang juara 1? Udah bisa. Jadi dari tadi perhatikan dari tadi ya. Juara 2? Ibu. Oke, silahkan duduk kembali. Kita tepuk tangan dulu. Oke, materi kita sampai di sini. Minggu depan kalian harus memperhatikan pembelajaran kita supaya yang lain dapat juara juga ya. Oke. Ada yang bertanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini? Ada pertanyaan? Oke. Jika pas materi kita cukup di sini, silakan satu orang pimpin kita dalam doa untuk menutup pembelajaran kita. Oke, terima kasih Edi. Oke, adapun pekerjaan rumah yang Ibu kasih kepada kalian kerjakan, silakan kalian mengamati gangguan-gangguan pernapasan terhadap tubuh kalian. Oke? Materi kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan.